Jadi Pastor Andi Simon ini dia betul-betul melayani Tuhan, Thomas. Jadi bukan abal-abal. Jadi Pastor Andi Simon ini melayani Tuhan benar-benar. Dan ingat Thomas, bukan apa Thomas? Abal-abal. Dia betul-betul melayani Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa dia melayani Thomas. Kalau ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan seperti itu Thomas, kita harus dukung dan doakan. Jangan kita saling menjatuhkan. Tidak boleh. Jadi ingat, bukan abal-abal. Apa Thomas? Bukan abal-abal. Ya, kita ulangi lagi Thomas. Apa Thomas? Bukan abal-abal, Pak Daud. Jadi Pastor Andi Simon ini memang benar dipakai Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan dengan judul Evangelis Daud Tony berkata, Pastor Andi Simon terbukti benar-benar melayani Tuhan, bukan abal-abal. Sebelum saya lebih jauh untuk mengulas beberapa hal penting terkait dengan topik ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tentang Pastor Andi Simon, Thomas. Saya itu punya pengalaman yang indah sama dia, Thomas. Apa saja, Pak Daud? Nah, jadi gini, Thomas. Waktu itu Andi Simon itu, Thomas ya, itu jadi pelayan gereja di Balikpapan, Thomas. Ya. Nah, dia juga melayanin di daerah masuk itu loh, Thomas, yang daerah Krayan apa gitu loh, Thomas namanya. Pokoknya perbatasan Indonesia Malaysia, Thomas. Oh ya. Jadi Pastor Andi Simon ini dia betul-betul melayani Tuhan, Thomas. Jadi bukan abal-abal. Ya. Jadi Pastor Andi Simon ini melayani Tuhan benar-benar. Dan ingat Thomas, bukan apa Thomas? Abal-abal. Dia betul-betul melayani Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa dia melayani Thomas. Yes. Nah, waktu itu saya dikasih tahu sama Pastor Andi Simon. Ya. Ngomong gini, saya masih bujang Thomas, masih muda, masih ganteng Thomas. Nah, Andi Simon ngomong, Pak Daud, ada di Krayan, cantik seperti Sharon Stone gitu. Yang benar, iya. Waktu itu kan saya masih bujang Thomas, belum menikah, belum kenal istri saya. Iya. Wow, saya semangat ke sana Thomas. Saya datang ke perbatasan Indonesia Malaysia untuk lihat wanita cantik kayak Sharon Stone. Waktu saya ke sana Thomas, yang datang tua-tua Thomas. Tua-tua kayak Sharon Stone kali, Pak. Ibu-ibu, nenek-nenek Thomas. Itu pengalaman saya sama si Andi Simon, Thomas. Iya. Jadi sebenarnya itu Pastor Andi Simon itu, Thomas, sebenarnya itu sejak jadi pelayan gereja di Balikpapan, memang sudah ada karunia-karunia itu, Thomas. Ya. Ada karunia kesembuhan, ada karunia-karunia dia itu Pastor Andi Simon itu, Thomas. Makanya kita itu harus belajar rindu untuk dipakai Tuhan. Ngerti Thomas? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat pelayanan Andi Simon kan, saya lihat banyak orang sakit disembuhkan, banyak orang dilawat Tuhan bertobat. Iya. Betul? Jadi kalau ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan seperti itu, Thomas, kita harus dukung dan doakan. Ngerti Thomas? Tahu Pak Daud. Nah, jangan kita saling menjatuhkan. Tidak boleh. Iya. Karena Andi Simon ini
sudah terbukti, Thomas. Dia sudah pelayanan itu sampai pedalaman, Thomas. Ya. Sampai mana, Thomas? Pedalaman, Pak Daud. Kalau sekarang itu saya masih ingat itu di daerah perbatasan Indonesia Malaysia, Thomas. Ya. Nah, jadi kalau sekarang dia dipakai Tuhan, nah kita bantu doa supaya dia selalu dipakai Tuhan jadi berkat untuk bangsa, Thomas. Yes. Kita harus dukung, betul nggak, Thomas? Ya, Pak Daud. Gitu aja repot. Oh. Jadi ingat, bukan abal-abal. Apa, Thomas? Bukan abal-abal. Ya, kita ulangi lagi, Thomas. Apa, Thomas? Bukan abal-abal, Pak Daud. Jadi Pastor Andi Simon ini memang benar dipakai Tuhan. Termasuk Thomas dipakai Tuhan. Amin. Jadi saudara semua harus rindu dipakai Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan dari hambanya Evangelis Daud Tony. Dari apa yang beliau sampaikan, saya pikir dapat menunjukkan atau membuktikan kepada kita sungguh bisa dipercaya apa yang menjadi testimoni kesaksian dari beliau yang disampaikan terkait dengan hambanya Pastor Andi Simon dan juga sepak terjang pelayanannya. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena Evangelis Daud Tony memiliki sebuah kebersamaan dalam pelayanan dengan hambanya Pastor Andi Simon. Jadi, apa yang disampaikan oleh Evangelis Daud Tony bukan hanya sekedar kata-kata atau berupa hayalan. Tidak, saudaraku. Kenapa? Karena muncul lahir dari sebuah pengalaman. Kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam sebuah persidangan di Indonesia misalnya, maka yang ditentukan menjadi saksi dan saksi itu berkualitas ketika saksi itu adalah orang yang mendengar, melihat, menyaksikan. Kalau itu hanya katanya, kata orang, maka itu merupakan sebuah kesaksian yang tidak dapat diandalkan menjadi sebuah saksi yang benar-benar memiliki kualitas dan bobot yang mumpuni. Sama juga halnya dengan kesaksian dari murid-murid Yesus dan para rasul terkait dengan Yesus. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, mereka saksikan berupa apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab Injil misalnya. Tentunya adalah sangat masuk akal Bapak Ibu Saudara ketika kita mendengarkan kesaksian tentang seseorang atau tentang dirinya sendiri. Kita akan lebih yakin dan percaya ketika orang itu sendiri yang mengalami, melihat, mendengarkan. Terus terang dalam konteks ini saya mau sampaikan kepada orang-orang yang suka mengkritik, bahkan melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada hambanya Pastor Andi Simon. Bahkan sampai ada oknum tertentu yang berdoa selama 1 bulan supaya Tuhan menutup permanen pelayanan dari hambanya Pastor Andi Simon, yaitu pelayanan doa kesembuhan in Jesus name. Juga di dalam kanalnya dia meminta supaya Kapolda Kaltim bahkan Wali Kota Balikpapan menutup permanen pelayanan doa kesembuhan Pastor Andi Simon. Di sisi lain
Ada juga yang melontarkan tuduhan sebagai penipu, penyesat, perusak umat Allah. Ada juga hamba Tuhan yang sudah kandidat PhD memberikan pernyataan yang ngawur dengan berkata, bilang sama Andi Simon, itu apa yang dilakukan itu dari setan itu. Bilang, ini menyuarakan suara kenabian. Bahkan orang yang sama juga berkata, apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon adalah praktek perdukunan. Mengusir setan-setan atau menyembuhkan memakai nama Yesus. Orang-orang yang suka mencampuri pelayanan orang lain yang telah diberkati dan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Apalagi Pastor Andi Simon sering berkata, aku hadir untuk menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Orang ini juga mengatakan memakai nama Yesus, tetapi sebenarnya ada kepalsuan dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengungkapkan hal yang demikian, saya mau sampaikan kepada kita. Orang-orang ini hanya pengamat, penilai, yang sama sekali tidak pernah berinteraksi, sama sekali tidak pernah bertatap muka, sama sekali tidak pernah punya pengalaman secara khusus dengan hambanya Pastor Andi Simon dalam konteks pelayanan. Mereka hanya cuap-cuap, mereka hanya memprediksi, mereka hanya memperkirakan, tapi membangun sebuah premi bahwa apa yang dilakukan Pastor Andi Simon sesuatu yang menyesatkan. Bahkan ada yang sampai berani berkata penipu dan perusak umat Allah. Terus terang, karena mereka tidak pernah punya relasi, punya hubungan tatap muka, punya pengalaman bersama dalam pelayanan. Terus terang, saya harus mengatakan dengan sangat tegas bahwa apa yang disampaikan oleh mereka yang suka ngerecokin dan ngurusin pelayanan orang lain dengan dalil menegakkan kebenaran, membela kebenaran sekalipun langit runtuh. Kebenaran yang mana dulu? Kalau saya melihat mayoritas orang-orang yang suka mengkritik itu adalah kebenaran menurut aliran teologi mereka. Siapapun yang berseberangan dengan aliran teologi mereka, mereka akan menuduh itu sebagai yang sesat, menyimpang, tidak alkitabiah. Apakah orang-orang seperti ini orang-orang yang bisa kita kategorikan sebagai orang yang mengaku diri hamba Tuhan sejati? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Saya lebih percaya, lebih yakin dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Kenapa demikian? Karena beliau ini punya pengalaman langsung, bahkan sudah berteman dengan Pastor Andi Simon selama kurang lebih 20 tahun. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin menyaksikan bagaimana Pastor Andi Simon menyapa Evangelis Daud Tony, sebaliknya bagaimana Evangelis Daud Tony menyapa Pastor Andi Simon, begitu akrab mereka. Ada sebuah pertemanan, persahabatan. Dan bukan hanya jawab-menjawab lewat YouTube atau lewat konten. Tidak, tapi ada pengalaman bersama dalam mengarungi pelayanan. Hambanya Evangelis Daud Tony sampai menyampaikan sebuah pengalaman yang indah dengan Pastor Andi Simon. Beliau tahu Pastor Andi Simon pernah melayani di mana. Pelayanan di gereja di Balikpapan. Bahkan pernah melayani di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Ini bukan hanya isapan jempol. Bukan hanya modal cuap-cuap, modal prediksi, modal perkiraan. Tapi benar-benar terjun pernah bersama-sama dalam pelayanan. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami, itulah yang disaksikan oleh Evangelis Daud Tony terkait dengan sahabatnya Pastor Andi Simon. Tentu saya lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Evangelis Daud Tony dalam hal kaitannya dengan pelayanan Pastor Andi Simon. Evangelis Daud Tony berkata bahwa Pastor Andi Simon betul-betul melayani Tuhan. Benar-benar melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa.
bukan abal-abal. Dalam kesempatan jumpa bersama dengan hambanya Pak Toms Hayes yang sudah saya cuplik tadi videonya, sampai ada penegasan berulang-ulang, bukan apa Thomas, bukan abal-abal. Sekali lagi, bukan apa Thomas, bukan abal-abal Pak Daud. Sampai hambanya Pak Toms mengatakan demikian. Saudara dikasih Tuhan, karena yang berbicara adalah pribadi yang mengalami langsung, melihat langsung, mendengar langsung. Saya lebih yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Evangelis Daud Tony. Sama seperti murid-murid yang menyaksikan tentang eksistensi keberadaan Yesus, yang bertatap muka langsung dengan Yesus. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mendengarkan apa ajaran Yesus. Mereka mengalami kebersamaan bersama dengan Yesus. Maka tentu kesaksian para murid ini lebih saya yakini dibanding dengan kesaksian siapapun yang kontra tentang keberadaan Yesus. Apalagi di abad 20, abad 21. Tidak mungkin abad 20, abad 21 mau coba untuk menyalahkan, menghakimi, menyudutkan, menuduh sesat abad yang pertama, yaitu para rasul yang bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Bapak Evangelis Daud Tony berkata, sejak pelayanan gereja di Balikpapan sudah ada karunia kesembuhan itu. Jadi dari jauh-jauh hari, kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu, ketika hambanya Evangelis Daud Tony dalam kebersamaan melayani dengan hambanya Pastor Andi Simon, Evangelis Daud Tony sudah melihat bahwa karunia kesembuhan itu ada pada hambanya Pastor Andi Simon. Karunia tentunya itu diberikan oleh Roh Kudus. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara mempelajari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat 11, di sana dijelaskan tentang rupa-rupa karunia, tetapi dikerjakan oleh Roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan karunia mujizat, karunia kesembuhan kepada hambanya Pastor Andi Simon. Jadi kalau ada orang di luar sana yang suka memojokkan, menuduh sesat, mengkritik secara masif, saya mau sampaikan kepadamu saat ini. Kalau memang engkau tetap menolak dan tidak suka menuduh sesat, menuduh hanya memakai nama Yesus tetapi berasal dari setan, praktek perdukunan, maka salahkanlah Roh Kudus yang memberikan karunia kepada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus karunia diberikan untuk pelayanan mujizat kesembuhan, termasuk di dalamnya Pastor Andi Simon. Jangan salahkan Pastor Andi Simon, salahkanlah Roh Kudus yang memberikan karunia kesembuhan, karunia mujizat bagi hamba-hamba Tuhan tersebut. Seperti dikatakan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, itu aja kok repot. Gak usah repot-repot. Saya tahu beliau mengutip pernyataan dari almarhum Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid. Itu aja kok repot. Jadi memang orang-orang di luar sana kurang kerjaan. Suka usil, suka repot, sibuk mencampuri urusan orang lain. Padahal dirinya sendiri tidak dievaluasi, diintrospeksi, dikoreksi secara objektif dan terbuka. Saudara dikasih Tuhan, dalam konteks ini ada pesan-pesan yang sangat penting dan berharga menurut saya disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Beliau berkata, kita harus belajar rindu untuk dipakai Tuhan. Sebagaimana Pastor Andi Simon, Pastor Toms, Evangelis Daud Tony dan hamba Tuhan yang lain rindu dipakai oleh Tuhan. Mari saudara dan saya juga rindu dipakai oleh Tuhan. Memang tidak semua kita dipanggil menjadi pendeta, pastor, penatua, gembala. Tapi semua kita dipanggil untuk menjadi pelita, menjadi terang, garam, saksi Kristus, suratan Kristus yang terbuka melalui tutur kata kita, melalui raut wajah kita, melalui perkataan, tingkah laku perbuatan kita. Kita boleh mempermuliakan nama Tuhan, bukan sebaliknya
mempermalukan nama Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita rindu mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat yang efektif, efisien, optimal, maksimal di dalam pekerjaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang fakta yang tak terbantahkan bahwa melalui pelayanan Pastor Andi Simon kita bisa melihat dan menyaksikan banyak orang yang mengalami kesembuhan, banyak orang yang mengalami lawatan Tuhan. Pesan penting berikutnya yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, kalau ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan seperti Pastor Andi Simon, kita harus mendukung, kita harus mendoakan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menuduh, jangan sesat menyesatkan, jangan sibuk menghakimi. Padahal penghakiman yang tidak adil. Menurut Evangelis Daud Tony, Pastor Andi Simon sudah terbukti, sudah pelayanan sampai ke pedalaman, sampai ke perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Nah, sekarang beliau dipakai Tuhan. Evangelis Daud Tony berpesan, kita membantu mendukung dalam doa supaya Pastor Andi Simon selalu dipakai Tuhan jadi berkat untuk bangsa ini. Dan kita pun rindu, kita harus saling mendukung dalam doa, di dalam pelayanan. Biarlah kita efektif, efisien, optimal, maksimal, dipakai oleh Tuhan sesuai dengan potensi, karunia, talenta yang berbeda-beda yang Roh Kudus berikan kepada kita. Dari apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, saya sangat setuju dan sependapat. Kalau bertanya tentang kesempurnaan, tidak ada yang sempurna di antara kita manusia. Pelayanan kita pun tidak ada yang sempurna. Hanyalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Firman, dan Roh. Itu yang sempurna. Tapi kita yang tidak sempurna ini diperlengkapi dengan kuasa, exousia, dunamis yang dari Tuhan. Kita dimampukan untuk menjadi alatnya, menjadi hambanya, menjadi saksinya. Apa yang dikatakan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, bahwa Pastor Andi Simon benar-benar melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Karena itu mari kita dukung, mari kita doakan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menyalahkan. Jangan melontarkan tuduhan-tuduhan palsu, sesat, ilmu kundalini, ilmu sihir, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya punya keyakinan yang sama. Pastor Andi Simon adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Kalau Tuhan sendiri, Bapa di surga, menghormati hambanya Pastor Andi Simon, seperti Yohanes pasal 12 ayat 26, barang siapa melayani aku dihormati oleh Bapa. Bapa sendiri, Allah sendiri menghormati hambanya Pastor Andi Simon karena melayani Yesus, menjadi budak jongos hamba doulos Kristus. Tentunya Bapa di surga menghormatinya. Kalau Bapa di surga menghormati Pastor Andi Simon, tapi ada di dunia ini yang tanda petik menghina, memfitnah, merendahkan, menghakimi, menuduh sesat, palsu, dan lain sebagainya, maka orang-orang seperti itu sedang menempatkan dirinya lebih tinggi daripada Bapa, yang tentunya Bapa menghormati siapapun yang melayani dengan tulus, melayani dengan motivasi yang benar, melayani dengan segenap hati dan jiwa. Sering saya ulang Bapak Ibu Saudara, Pastor Andi Simon itu memiliki satu ayat hafalan di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjadi ayat yang sangat menonjol di dalam hati, pikiran, dan hidup dari Pastor Andi Simon. Beliau tidak pernah mencari kesukaan manusia.
Beliau tidak pernah mencoba berkenan kepada manusia, tapi beliau mencoba berkenan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Apa buktinya beliau mencari kesukaan Tuhan? Apa yang Tuhan sukai, beliau lakukan. Beliau hadir untuk menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Beliau mendapatkan karunia dengan cuma-cuma dan memberikan karunia itu dengan cuma-cuma. Seluruh pelayanannya tidak pernah dipungut biaya, tapi semuanya cuma-cuma, semuanya gratis, tidak ada pungutan dana apapun. Beliau juga hadir untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Apa yang dia dapatkan sebagai berkat dari Tuhan tidak dinikmati sendiri. Beliau tidak pernah belajar seperti laut mati, hanya menerima asupan air, tapi tidak pernah memberikan kehidupan kepada makhluk lain. Beliau persis seperti danau Galilea, menerima asupan air dari sungai di sekelilingnya, menerima asupan air dari hujan yang turun, tapi danau Galilea juga memberi kehidupan kepada berbagai jenis ikan, ratusan jenis ikan di sana. Bahkan menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi para nelayan yang ada di pantai Danau Genesaret. Danau Galilea gambaran diberkati menjadi berkat. Laut mati gambaran diberkati dan tidak pernah menjadi berkat atau saluran berkat. Pastor Andi Simon benar-benar meneladani panggilan dari bapak orang beriman, yaitu Abraham. Abraham dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Itu kesukaan Tuhan. Dan tentunya nanti ketika melakukan kesukaan Tuhan akan berdampak menjadi kesukaan bagi manusia. Apalagi dalam konteks pandemi virus corona sekarang ini, begitu banyak orang mengalami kesukaran, kesulitan, masalah dalam pekerjaan, dalam ekonomi, keuangan. Tapi dengan apa yang beliau mampu berikan, beliau suka berbagi kasih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan tanpa dibatasi oleh batasan suku, ras, agama, golongan, apapun. Beliau menerapkan kasih dari Tuhan, yaitu mengasihi semua orang. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus Immanuel selalu ada bersama kita. Amin.